Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah Assalamualaikum algoritma dan program. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Gimana kemarin materi kemarin yang apa? Selection. Ada masalah nggak di prakteknya atau di konsepnya? Alhamdulillah Pak. Lancar ya? Lancar, Pak. Lancar Pak, alhamdulillah. Nah, terkait dengan kuliah kita ya kan kemarin hari Jumat dapat edaran sudah boleh offline gitu ya. Saya sih tadi nanya-nanya ke sekretariat, mungkin sedang diurus ruangnya ya. Kalau misalnya emang kebetulan belum siap, juga mungkin kita langsung di lab aja kuliahnya. Nah, tapi mungkin tuh mulai kira-kira praktikum sudah bisa sih ya. Asisten sudah saya tanya, terus mereka bilang siap kalau offline. Nah, kalian ini saya tanya sekarang nih, ya praktikum dulu yang hari Rabu. Kira-kira bisa di kampus. Ada masalah nggak? Kalau nggak ada masalah, apa berarti saya tentukan nanti Rabu ke kampus ya, praktikum. Baik, Pak. Itu jadwalnya 15.30 ya. Ya kalau misalnya nanti saya running sama Sin lagi, mungkin bisa lebih cepat 15 gitu ya, sehingga pulangnya juga bisa lebih cepat. Nggak terlalu mepet malam. Ya, nggak ada masalah ya kalau Rabu kita mulai offline. Nah, untuk kuliahnya sendiri Senin depan kita offline tuh kira-kira nggak ada masalah juga ya, mulai Senin depan. Jadi di kampus juga. Jadi mulai Rabu lusa itu praktikumnya di kampus, Senin depannya lagi kita juga teorinya di kampus ya, gitu ya. Oke, itu untuk perkuliahan. Kalau nggak ada masalah berarti kita lanjut ke materi. Nah, jadi kalau kemarin kita bahas tentang selection ya, atau biasanya saya itu dulu istilahnya percabangan ya. Nah ini sekarang ke bagian lagi dari pemrograman, yaitu repetition ya. Jadi selection, repetition itu bagian-bagian yang paling utama dari pemrograman ya. Di pemrograman itu intinya pasti ada, kalau nggak repetition ya, selection, selain daripada sequence yang menjalankan perintah satu persatu. Nah sekarang kita lihat struktur kontrol dari repetition. Nah di repetition itu sebenarnya ada beberapa perintah istilahnya ya. Nah ini ya, ada while, ada do while, ada for ya, ada nested for ya. Sebenarnya dalam while sendiri juga ada nested juga sebenarnya ya. Jadi dalam while itu bisa melakukan while lagi. Nah kita di kuliah ini kita bahas tentang while dulu ya, mungkin besok Senin depan baru tentang for. Nah, di sini pernyataan while, do while, ya, for dan nested for dapat digunakan untuk mengeksekusi suatu pernyataan yang dilakukan berulang kali. Nah, di sini ada namanya loop, ya. Terus
body of loop sama loop control variable. Loop itu mengulang langkah-langkah dalam sebuah program. Kalau body of loop itu dia perintah-perintah yang diulang dalam loop tersebut ya namanya body of loop ya. Terus ada namanya control variable. Jadi semacam kondisi logika ya yang kita gunakan untuk mengontrol supaya looping itu selesai sesuai dengan keinginan kita ya. Mau berapa kali looping atau berapa kali perulangan gitu kan. Kondisinya seperti apa itu ada namanya control variable. Nah, ini ada terkait dengan kontrol variabel, sini ada dua jenis kontrol ya. Yang pertama counter, itu menghitung berapa kali sudah jalan. Yang kedua adalah event, kejadian tertentu yang bisa menghentikan looping tersebut ya. Jadi kalau misalnya saya ingin menampilkan angka 1 sampai 100. Nah, itu berarti kan tiap kita bisa ngetik misalnya cout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 gitu ya. Tapi kalau seorang programmer tidak begitu ya. Jadi seorang programmer itu dia melakukan perulangan ya. Jadi misalnya while counter lebih kecil sama dengan 100 misalnya. Ya. Terus apa? Cout counter gitu ya. Nah, terus di sebelum while itu ditulisin counter sama dengan 1 dulu ya. Counter sama dengan 1. Terus while counter lebih kecil sama dengan 100, cout misalnya apa? Counter per 1 gitu ya. Nah, itu nanti dia akan menampilkan si angka 1 sampai 100 itu menggunakan perulangan atau while. Itu namanya loop control variable yang tipenya counter. Event. Nah, event jika kejadian tertentu menjadi syarat dihentikannya perulangan. Oh, ini contoh yang tadi bisa jadi event juga ya. Berarti sini nah, ini contohnya kalau di sini dia menampilkan misalnya suku deret 1 plus 3 plus 5 plus sekian sampai yang ditampilkan lebih besar daripada 20. Nah, berarti nanti ada while misalnya suku lebih kecil sama dengan 20 gitu ya. Jadi kalau lebih besar pada 20 dia nanti berhenti gitu ya. Nanti kita lihat contoh lebih pastinya dari ini kayaknya agak kurang jelas ya contohnya. Nah, ini tentang kontrol variabel lagi. Jadi dia ada namanya diinisialisasi, selalu dites dan diupdate. Jadi anggaplah kita bikin variabel counter. Nah, itu sebelum while disebutkan dulu counternya berapa nilainya. Terus di dalam while-nya nanti pas while-nya itu dia dicek ya counternya harusnya berhentinya pas kapan. Nah, terus di dalam while-nya itu nanti nilai counternya itu harus diupdate ya, mau diinkrementkan kah atau mau dirubah nilainya seperti apa ya. Terus ini sintaksnya while kondisi terus pernyataan. Kalau pernyataannya satu nggak pakai kurung kurawal ya. Kalau dia lebih dari satu dia pakai kurung kurawal, artinya mulainya di mana akhir di mana. Terus ada lagi while terus satu. Nah, while satu itu dia artinya ditambah kondisi dia selalu dijalankan ya. Jadi kalau kalian salah melakukan perintah di dalam while-nya itu nanti bisa jadi dia akan looping selamanya gitu ya. Karena artinya nih
while true ya, selama true berarti dia dianggapnya true terus ya. Jadi ada nanti mekanisme lain untuk menghentikan loopingnya itu atau perulangannya itu. Bagian pernyataan yang mengikuti while, artinya di dalam while-nya itu akan dieksekusi selama ungkapan pada while bernilai benar ya. Benar itu atau tidak sama dengan false ya, atau tidak sama dengan nol. Pengujian ungkapan while dilakukan sebelum bagian pernyataan ya. Jadi pengujian itu pas kondisi ya. Berarti sebelum pernyataan itu dia diuji ya kalau while. Bagian pernyataan pada while tidak dijalankan sama sekali apabila kondisi yang pertama bernilai salah ya. Jadi ketika kita membuat program bisa jadi di dalam while itu tidak dieksekusi sama sekali ya. Ketika kita cek while misalnya, kita set misalnya i sama dengan 100 ya, terus kita bikin bawahnya while i lebih kecil daripada 100, laksanakan ini ya, berarti itu tidak akan dilaksanakan karena i-nya sudah 100 padahal dia perintahnya selama i lebih kecil daripada 100, berarti dia while itu nggak dilaksanakan sama sekali. Nah, oke. Oh, nah ini. Setiap pengulangan dikerjakan, maka kondisinya akan dicek jika masih benar, proses loop dilakukan lagi, dan jika salah maka proses loop berhenti. Nah, misalnya ini contoh. Ini contohnya susah amat ya. Nah, ini kita misalnya mau bermain dengan variabel D ya, variabel D. Variabel D. Di sini ada namanya ini apa tadi? Inisialisasi. Ya, inisialisasi itu kalian bisa lihat di sini, di mana? D sama dengan min 15 ya, di baris keberapa tuh. Jadi D itu integer, terus D sama dengan min 15 ya. Nah, itu inisialisasi ya. Terus kita mau meripit nih, mau meripit di sini kayaknya meripitnya sampai D-nya 10 ya, mau menampilkan D sampai D-nya 10 di mana D-nya itu dia di increment. Nah, sini kelihatan ya. While D lebih kecil sama dengan 10. Jadi bahasanya kitanya selama D itu lebih kecil atau sama dengan 10 dan D-nya itu mulai dari min 15 ya. Nah, terus dia itu yang while D lebih kecil sama dengan 10 itu istilahnya tadi apa? Selalu dites ya. Tesnya di situ. Tesnya di situ. Terus baru pernyataan ya. Pernyataan pertama C out D gitu kan. Nah, pernyataan kedua D++. Nah, yang D++ itu yang disilakan sebagai update ya. Jadi bahasa gampangnya selama apa? D mulai dari min 15 sampai D lebih kecil sama dengan 10, maka tampilkan D terus nilai D-nya dinaikkan 1. Nah, gitu ya. Apa yang terjadi kalau nilai D-nya nggak dinaikkan? Ya D-nya akan terus apa? Min 15 ya, nggak mungkin min 14, min 13, min 12. Dia akan selalu min 15. Dan D lebih kecil daripada 10 itu dia akan selalu benar kondisinya ya, jadi dia tidak akan pernah berhenti ya, istilahnya looping selamanya ya, sampai entah kalian mematikan programnya kalau bisa atau terpaksa matikan komputer ya. Nah itu ya, jadi harus hati-hati menggunakan while itu harus secara logika. Kalau secara logika dia salah ya bisa terjadi namanya looping selamanya ya. Tidak berhenti-berhenti. Nah, jadi di sini supaya dia itu loopingnya berhenti, itu D-nya diinkrementkan satu-satu. Jadi sampai D-nya min 15, min 14, min 13, dan seterusnya 0, 1, 2, 9, 10, ya. Tampilkan. Nah, setelah 10, terus dia dicek kan D-nya plus-plus. Jadi D-nya itu
Sekarang setelah menampilkan D10, D-nya jadi 11. Nah, baru dicek sama si while tuh, oh ternyata D-nya lebih besar sama dengan 11. Jadi 11 kan bukan lebih kecil sama dengan 10 ya. Jadi false, maka dia berhenti ya. Jadi secara garis besar gitu yang dilakukan oleh si while ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya, mudah-mudahan udah jelas ya. Jadi kalau pembiasaannya tinggal praktek aja sih. While itu di sini sebenarnya while do ya. Jadi selama apa, lakukan apa ya. While titik-titik, do titik-titik ya. While kondisi, do pernyataan-pernyataan atau perintah-perintah ya. Tapi do-nya itu kemudian kalau di C++ do-nya nggak disebutin ya. Jadi while aja gitu ya. Ini contoh yang lain. Menampilkan tulisan sebanyak berapa kali. Nah, ini yang contoh yang counter ya. Oh. Nah, jadi di sini kita gunakan di sini digunakan variabel tulisan itu untuk counternya ya 1 sampai 15. Terus menampilkan di dalam while itu dia menampilkan tulisan teknik informatika kelas A dan C min GW gitu ya, terus N9. Terus di sini kondisinya tulisan selama tulisan lebih pada 15 itu berarti kondisinya true ya. Terus terakhir di sini tulisannya di increment untuk mengontrol supaya dia cuma 15 kali. Nah, ini jadi increment itu bisa tulisan sama dengan tulisan plus 1 atau kalian bisa menggunakan tulisan plus ya untuk increment ya. Jadi sama nih tulisan sama dengan tulisan plus 1 atau tulisan plus sama. Kayak di tadi contoh sebelumnya D plus itu bisa kita artinya sebagai D sama dengan D plus 1. Ya, mungkin kalian kemarin belum terbiasa untuk mengingat aja. Nah, ini nanti di program ini dia dikatakan anak akan menampilkan tulisan yang di dalam while itu dia yang COUT yang di dalam while itu sebanyak 15 kali. Contoh 2. Contoh 3. Nah, ini dia contoh mengetikkan si while-nya itu tidak melalui kondisi tapi melalui perintah break ya. Ya, jadi kalau di sini misalnya kalau lihat kondisi dia harusnya loopingnya itu dari Z2 sampai Z12 ya. Tapi ternyata entah bagaimana di dalamnya tuh kemudian tambahin kondisi lagi kalau Z-nya lebih besar daripada 6 berarti dia nggak nunggu 12 di stop. Nah, berarti kemudian nanti si perintah untuk menampilkan nilai Z itu akan berhenti setelah Z-nya yang ke 6. Ya. Ini contoh aja ya. Jadi kalau ditanya kenapa loopingnya sampai 12 tapi 6 suruh berhenti ya itu ini karena contoh ya itu nggak ada alasan ya. Tapi mungkin ada beberapa kondisi kalian mungkin kalau ada ketika kalian mau coba looping sampai berapa tapi juga ada kondisi khusus kalau berhenti itu bisa kalian lakukan di breaknya di sini. Jadi penghentian kondisi itu bisa pas while-nya bisa juga di dalam while-nya itu kita menggunakan misalnya if gitu. Break, nah itu berarti berhenti. Oke, nah terus nah kira-kira kalian bisa nggak menampilkan 10 sampai 1 menggunakan while ya.
pikir-pikir dulu. Oke. Nah, sekarang variasi dari while ya. Kalau tadi kan saya bilang while itu sebenarnya kan while do. Jadi selama kondisinya oke, do perintah-perintahnya ya. Jadi dia cek kondisi dulu. Kalau cek kondisinya memenuhi baru dilakukan perintah-perintah. Kalau ternyata kondisinya tidak memenuhi, dia tidak melakukan perintah-perintah itu. Ya. Jadi kalau menggunakan while do ya, atau while aja, while-nya dulu ya, cek kondisi dulu, berarti bisa jadi eksekusinya itu nggak pernah terjadi di antara while itu ya, yang dalam while-nya itu. Nah, tapi di sini ada variasi namanya do while. Ya, do while itu berarti do-nya while-nya taruh di bawah ya, jadi itu mirip-mirip ya. Cuman bedanya di sini cek kondisinya itu di belakang ya, cek kondisinya di belakang. Jadi lakukan dulu saat ini apa perintah-perintahnya, terus kalau dia ternyata terakhir itu kondisinya masih true, dia ngulangi lagi ya perintah-perintahnya. Tapi kalau kondisinya dia itu sudah false, berarti dia selesai, boleh selesai ya. Nah, ini contoh aja, langsung contoh. Nah, ini yang tadi Z tadi ya. Kita coba. Nah, ini saya coba nih, saya ada yang penasaran sebentar. Bentar ya. Oke. Nah, berarti di sini urutannya adalah Z-nya 2 ya. Terus dia menampilkan Z dulu 2. Terus Z++ baru kemudian dicek. Nah, Z-nya masih memenuhi lebih kecil pada 12 enggak? Kalau masih memenuhi berarti dia mengulang do-nya ya. Kalau udah lebih besar dari 12 baru dia berhenti ya. Nah, jadi misalnya saya rubah 2 ini jadi seperti hapus sebentar, sorry. Sorry ya, keluar malah.
Nah, di sini misalnya kita variasikan misalnya kita mau menampilkan C. Satu lah pertama ya. Kalau misalnya while do ya, do while do Nah, perhatikan ya. Di sini saya misalnya C-nya saya set 1 ya. Terus dia perintahnya do while C lebih besar daripada 10. Ya. Nah, ini lihat kondisinya. C-nya kan dia kalau ini artinya kan selama C-nya lebih besar daripada 10, padahal C-nya itu 1 ya. Nah, berarti harusnya dia kan harusnya dia nggak ditampilkan ya. Karena dia tidak memenuhi kondisi ini ya. Nah, tapi di sini kalau kita jalankan misalnya, nah dia 1 masih ditampilkan. Karena apa? Karena dia si dual itu dia ternyata bukan ngecek dulu, tapi dia melaksanakan dulu satu perintah, baru kemudian dicek. Ya, dicek. Jadi di sini dia melaksanakan dulu COC-nya, terus C++-nya, ya, baru kemudian dia dicek C-nya. Ya, ternyata kondisi C-nya dia tidak memenuhi, baru dia berhenti. Tapi dia sudah jalan dulu satu looping ya, atau satu putaran ya. Jadi satu tetap ditampilkan. Nah, beda dengan kalau kita misalnya while-nya di depan. Ya, jadi while-nya di depan. Ya, jadi while C sama dengan 10 baru tampilkan C. Ya. Nah, ini kalau di run, ya dia nggak tampil apa-apa karena ceknya di depan. Jadi bisa terjadi loopingnya itu sama sekali tidak dilakukan. Kalau pakai while dulu, while-nya di depannya. Tapi kalau tadi while-nya di belakang, si program sempat menjalankan satu perintah dulu. Ya, jadi seperti itu bedanya ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya, mudah-mudahan udah jelas. Nggak ada ya? Oke. Sekarang balik ke sini lagi. Ya, jadi seperti itu. Ini contoh-contoh yang lain, yang dual. Nah, ini tadi udah dijelaskan ya perbedaannya. Jadi secara flowchart nanti kelihatan tuh ya. Jadi kalau yang while dia Z sama dengan 2, terus dicek. Kalau dia sesuai kondisinya true ya berarti dia nampilkan Z, terus Z-nya naik ke 1, terus dia looping lagi. Kalau dia nggak sesuai berarti dia selesai. Itu kalau yang while. Tapi kalau yang do while dia nampilkan dulu sekali ya baru dicek ya. Kalau dia nggak memenuhi baru selesai. Ya ada contohnya, perbandingan bisa kalian coba juga. Oke.
ada for nanti ya kita ya di depan. Oke. Ternyata masih sedikit untuk hari ini. Nanti dibanyakan di latihan aja. Praktikum. Ada pertanyaan terakhir? Oke, berarti sekarang kita ini ya absen ya, absen lagi ya. Sebentar saya set absen dulu. Dulu ya. Saya masih setting lama nih. Oke. Udah, absen sudah saya buka. Silakan dicoba log absen. Saya tunggu beberapa menit ya. Saya absen semua baru saya tutup.
Ini baru separuh pada nggak bisa ya? Apa udah bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Lupa kata sandi siap. Yang lupa sandinya segera diurus ya. Yang apa? Yang nggak bisa kalian posting aja di sini di meeting ya, di meet ya, jangan di grup WA ya. Kalau kalau di meet kan berarti pasti masuk meet, kalau grup WA kan belum tentu masuk meet. Tapi ini udah 50 orang. Postingnya di chat di grup meet kalau udah absen. Terus yang sudah absen sudah oke, leave aja nggak apa-apa ya. Jadi kita tutup sampai sini kuliah kita. Ketemu lagi minggu depan di kampus ya. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya, yang belum bisa absen nomor mahasiswanya sama namanya di sini di